بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رزقنا رزقا واسعا من غير حول منا ولا قوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. Orang-orang yang mengamalkan atau yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat bahwa jual beli itu tidak ada bedanya dengan riba, sama saja dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai peringatan Tuhan kepadanya namun dia kembali melakukan perbuatan riba, orang-orang yang telah sampai ke peringatan Tuhan kepadanya kemudian dia berhenti, maka bagi orang itu apa yang telah dia lakukan terdahulu tidak akan ditarik lagi. Sudahlah, yang lalu berlalu. Nah, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Orang yang kembali, namun orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini turun sebenarnya untuk membantah pernyataan atau pendapat masyarakat Quraisy, kaum musyrikin, bahwa tidak ada bedanya antara jual beli dan riba. Sebagaimana banyak orang sekarang mengatakan riba tidak ada bedanya sebenarnya, karena apabila kita perdagangkan, kita kelola uang itu, kita juga akan mendapatkan untung. Apa salahnya kalau kita pinjamkan, kita meminta tambahan ketika pembayaran. Itulah logika seperti itu dahulu dimiliki oleh kaum musyrikin Quraisy di Makkah. Nah, inilah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara berfikir seperti itu tidak benar. Jangan kita menganggap dengan kita meminjamkan uang kepada orang atau memberikan orang piutang misalnya, kemudian kita pertimbangkan dalam jarak waktu, kalau kita yang mengelolanya maka kita akan mendapat untung. Apa salahnya kalau kita mengambil dengan tenggang waktu itu kita minta pembayaran lebih, seperti yang terjadi di berbagai pasar hari ini, dan mungkin itu juga terjadi banyak di Awu Kunyang. Orang tersasak modal, tersasak piti, pinjam 10, balik 5 balik. Pinjam 10, balik 2 balik. Ini berkembang
Dan yang anehnya, umat Islam mau pula diajak untuk melakukan itu oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Orang-orang yang sedang pada asalnya memang adalah penduduk neraka. Mengapa mula awak diseret dengan cara-cara seperti itu? Mereka masuk dengan modal, entah modal dari mana kita tidak tahu. Tak lebih adalah untuk menjerumuskan kita agar kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu banyak di pasar di Awal Tajungkang misalnya, dan di berbagai pasar-pasar tumpah kita, pasar-pasar singgah, mereka masuk ke mana-mana. Mereka meminjamkan uang kepada pedagang-pedagang kecil yang mereka tidak bisa menjangkau permodalan dari bank syariah misalnya, karena membutuhkan jaminan dan berbagai macam. Nah, mereka tawarkan kepada pedagang-pedagang kita, pedagang-pedagang kecil, ada yang butuh modal 1 juta, 5 juta, 10 juta, mereka berikan, tapi dengan catatan mereka pungut setiap hari dengan jumlahnya yang akhirnya pengembalian atau pembayaran hutang itu melebihi dari hutang yang kita ambil. Nah, yang melakukan itu adalah non-muslim banyak. Nah, ada orang Islam yang ikut-ikutan pula, malah sudah haji pun terlibat dengan cara seperti itu. Dan kita pedagang yang tidak sabar dan yang tidak sadar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mau pula dijerumuskan oleh mereka-mereka yang non-muslim itu untuk melakukan perbuatan riba yang ujungnya tentu adalah seperti yang dikatakan oleh Allah, mereka tidak berdiri melainkan seperti orang kerasukan, sempoyongan. Kenapa sempoyongan? Karena riba itu akan membebani kita. Beruntung atau tidak beruntung, kita harus membayar hutang itu sejumlah yang telah ditetapkan oleh yang punya uang. Kita tidak bisa menggeleng dibuatnya. Malah tidak sedikit kejadian ketika orang yang berhutang tidak mampu membayar kepada rentenir-rentenir seperti itu, malah mereka menyewa para orang-orang bagak, orang-orang yang mau menawarkan jasanya untuk memaksa orang lain agar mereka bisa menarik kembali uang yang telah dipinjamkan itu. Nah, inilah bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan riba itu. Tetapi tidak sedikit orang mengabaikan saja peringatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di akhir-akhir hayat beliau bahwa riba adalah sesuatu yang maudhu', yang harus dikubur, diletakkan di bawah telapak kakiku, kata Nabi, maudhu'un tahta qadamayya. Dan yang pertama sekali dikubur oleh Rasul, dihentikan oleh Rasulullah, bukan riba orang lain, tapi riba paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau hentikan itu. Nah, sekarang apalagi alasan bagi kaum muslimin untuk masih saja terlibat dengan perbuatan riba ini? Ini jamaah rahimakumullah, di tengah kehidupan kita sekarang, riba itu berkembang di mana-mana. Baik melalui perbankan konvensional yang jelas-jelas memakai sistem ribawi. Begitu juga melalui perorangan kepada tengkulak dan berbagai macam para rentenir, meminjamkan uang 10, kemudian meminta pengembaliannya lebih. Dengan alasan apa? Kalau ambo pagalem pitiko kan bala bolo ko. Masa di situ kan memakai perai saja. Nah, inilah logika yang mereka bangun. Bapak dan ibu-ibu, terkait dengan kajian fikih muamalat kita, sebenarnya ada 12 hal yang diharamkan untuk ada di dalam jual beli kita. Ada 12 persoalan. Ingat, itu adalah
hal-hal penting, tapi bukan hanya 12 saja. Tapi yang pokoknya di dalam berjual beli 12 ini harus sangat dihindari. Dan tentu ada dari yang lain ini. Nah, mana yang 12 itu? Yang pertama adalah ar-riba. Yang kedua adalah al-qimar, perjudian. Yang ketiga adalah al-gharar. Gharar itu adalah penipuan dalam bentuk membujuk orang. Kemudian berikutnya adalah al-jahalah, ketidakjelasan. Kemudian al-ihtikar, spekulasi dengan menahan barang dari pasar padahal barang itu adalah kebutuhan masyarakat banyak. Kemudian dia tahan di gudangnya padahal dia bertanggung jawab untuk mendistribusikannya, sehingga akhirnya harga membubung dan dia mendapatkan keuntungan dari itu. Kemudian berikutnya adalah ar-riswah, sogok menyogok. Ini jangan dikatakan tidak terjadi. Orang kadang-kadang mengisi berbagai macam kesempatan di instansi, di dinas-dinas, mungkin menjadi supplier berbagai macam. Tapi untuk mendapatkan tender itu, untuk mendapatkan kesempatan itu, terpaksa ada amplop untuk komandannya, untuk kepalanya, untuk petugasnya, untuk ketua panitia lelangnya, dan berbagai macam. Jadi di dalam jual beli itu bisa jadi masuk riswah, sogok menyogok. Kemudian al-ghubun. Al-ghubun ini adalah pengurangan timbangan dan takaran yang sangat berlebihan dan disengaja. Kemudian ada an-najas namanya, yaitu menipu orang, membujuk orang agar orang mau untuk membeli suatu barang, tapi kemudian kita tanam orang-orang yang menawar di depan orang banyak seolah-olah barang kita itu laku, padahal yang menawar itu adalah kawan-kawan kita yang telah kita sewa, yang telah kita bayar upahnya. Kemudian juga az-zulmu, kezaliman. Kemudian al-ghasbu adalah perampasan. Kemudian as-sariqah, pencurian. Ini adalah 12 sikap atau tindak perilaku yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa ini diharamkan dan ini bisa terjadi di dalam kita mencari nafkah, di dalam berbisnis dan berbagai macam. Ini akan kita bahas satu persatu masalah ini. Tentu kita awali dari riba. Tadi kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan bahaya orang yang memakan riba. Orang yang makan riba akan lupa dengan dirinya. Makanya diumpamakan oleh Allah orang yang memakan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna, mereka tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang sedang kerasukan syaitan. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka dalam keadaan tidak menyadari bahwa mereka sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam luka yang akhirnya mereka sulit untuk keluar darinya. Kenapa? Karena orang yang meribakan uangnya biasanya begitu pandai membujuk, menggoda orang agar orang tertarik untuk mengambil permodalan hutang darinya. Tapi ketika orang yang berhutang tadi tidak memiliki lagi kemampuan untuk membayar, maka yang punya piutang akan bertindak begitu kejam untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkannya itu. Nah, dalam kondisi seperti ini,
maka orang yang berhutang akan kehilangan pertimbangan dan akal sehat. Dia akan bingung ke sana kemari. Kenapa? Karena kalau tidak segera dibayar, beriring dengan bertambahnya waktu, maka akan menumpuk-numpuk utang itu, bunga berbunga. Nah, inilah yang dikatakan dengan kondisi seperti orang yang sara, orang yang dalam kerasukan. Kemana lagi? Tidak dibayar bulan ini, bertambah lagi bunganya. Tidak dibayar bulan berikutnya, bertambah lagi. Begitulah terus. Nah, dalam keadaan seperti itu tidak sedikit orang yang kalap. Kadang berujung nyawanya diseutas tali, gantung diri, minum baygon dan berbagai macam. Karena tidak ada jalan keluar lagi. Nah, ini dikatakan sara namanya. Sulit untuk mengeluarkan orang dari situ. Nah, karena itu diminta kalau kita tidak ingin kerasukan, maka bukan ruqyah ketika sakit dan dimintakan. Sekarang kan sebentar ruqyah. Tapi yang diminta adalah memelihara diri terlebih dahulu dari berbagai transaksi ini. Jaga diri. Jangan mau terseret ke dalam praktek ribawi seperti ini. Jangan mau terperangkap oleh bujuk rayu rentenir yang ujungnya hanya akan menyusahkan diri kita saja. Nah, ketidaksabaran kita di dalam menghadapi kondisi kehidupan, apalagi usaha yang membutuhkan suntikan modal, membuat para pedagang terkadang kehilangan keseimbangan. Ko giro len ditutui, eko piti sedang kosong, eko pelanggan nambah janji ndak tibo, orang piutang awak di orang ndak menerima. Nah, dalam keadaan panik seperti itu, datang orang menawarkan pakai salep tiam bolo, balik 10%. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, karena itu di dalam berbisnis, di dalam berdagang, di dalam melakukan kegiatan ekonomi, kita harus memiliki pula keimanan dan pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan rezeki kita pada yang diharamkannya. Ini yang perlu diingat. Betapapun kita banyak mendapatkan keuntungan, tetapi dengan cara yang tidak halal, maka ketahuilah itu bukanlah rezeki sebenarnya untuk kita. Itu adalah penghasilan yang didapat dari yang tidak diredai oleh Allah, akan menjerumuskan kita kelak ke dalam neraka. Itulah yang dimaksud oleh sabda Rasul, kullu lahmin nabata an sukhtin fannaru aula bihi. Nah, karena itu berhati-hatilah dan ketahuilah bahaya riba ini sangat besar. Nah, walaupun riba itu sedikit sekalipun. Dikatakan oleh Dr. Rafiq Yunus Al-Misri di dalam kitabnya Fiqh Al-Muamalat, ar-riba khatirun law kana muaddaluhu qalilan. Riba itu sangat berbahaya, walaupun mungkin persentasenya atau keberadaannya di dalam bisnis kita itu sedikit. Berbahaya sekali. Fal murabi, orang yang melakukan tindakan riba, perbuatan riba, biftiradil istiqrar wa adamit tadakhul. Nah, bahayanya walaupun tidak ada inflasi sekalipun dan ekonomi bisa dikatakan stabil, tetapi keuntungannya itu akan berlipat-lipat. Riba itu akan menyedot kekayaan di pasar, menumpuk pada tangan satu orang. Itu bahayanya, sedikit demi sedikit. Jadi kalau ada orang melakukan riba dan kita mau terlibat,
berarti kita hanya memperkaya individu saja. Coba bayangkan kalau nyo punya modal seketik demi seketik bertambah banyak. Carilah orang nan melakukan riba. Kalau lady bayi sudah orang sado ado nambah sek. Nah. Menumpuk-numpuk kekayaan. Nah, tatarakamu sarwatuhu hatta tasila ila ahjabin mukhifah. Akan menumpuk hartanya sampai kepada jumlah yang menakutkan sekali. Apalagi kalau riba itu jadi bertingkat, berlapis-lapis. Kalau tidak bisa bayar hari ini, ya tidak apa-apa bu, bulan mungko saja, cuma tambah sestek lain. Nah, akan tatarakam, akan menumpuk dia, menggunung dia. Kenapa? Karena asalnya akan dia dapatkan kembali dan pengembalian tambahannya di setiap perputaran waktu. Nah, kalau ditumpuk-tumpuk itu, maka akan menumpuklah modal pada seseorang. Dan itu tidak hanya merusak ekonomi secara pribadi-pribadi orang, tetapi malah akan membuat ekonomi secara umum menjadi kacau karenanya. Kalau kita coba bandingkan berapa sampai sekarang kita masih saja membayar hutang BLBI, bantuan likuiditas itu. Bantuan likuiditas itu yang triliunan, bunganya saja sekarang siapa yang membayar? Kita. Kita yang membayar. Yang menikmatinya siapa? Para konglomerat yang sekarang itu mereka bebas melenggang karena mereka tidak akan dikejar oleh para penegak hukum pemberantas korupsi. Mereka dahulu mengambil uang negara dengan nama pinjaman. Nah, dan pemerintah ketika terjadi resesi ekonomi, khawatir dengan hancurnya, rontoknya perbankan-perbankan yang ada. Kalau seluruhnya dilikuidasi, akan berdampak kepada ekonomi negara. Akhirnya pemerintah memberikan bantuan namanya. Tapi ingat, uang bantuan itu dari siapa? Dari mana? Itu juga dari duit pinjaman. Dengan menjual obligasi, sukuk dan berbagai macam. Pinjaman itu juga memakai sistem bunga. Coba bayangkan. Nah, sesampai di tangan para bankir-bankir itu, mereka ambil dahulu uang itu melalui perusahaan-perusahaan mereka yang ada kalanya bodong, tidak jelas. Sudah mengalir duit ke sana, tetapi kondisinya tetap tidak sehat. Kenapa? Karena duit ini diambil dahulu oleh para pemegang bank tersebut. Nah, sampai hari ini hutang BLBI itu tidak dikembalikan karena dianggap bantuan. Sudahlah, sanang mereka. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, tapi rupanya dilarikan oleh orang-orang pemilik bank melalui perusahaan-perusahaan yang mereka buat. Nah, sekarang kita menanggung akibatnya. Bunga itu tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena kita telah terlanjur mengambilnya dari dana pinjaman, dari obligasi dan berbagai macam. Nah, inilah yang akhirnya menjerat negara ini. Setiap tahun kita harus membayar bunga itu. Dari pajak, dari berbagai macam, dari keuntungan BUMN dan sebagainya. Nah, bertahun-tahun, tahun 98 sudah, tahun 2000-an sudah, persoalan itu sampai sekarang negara ini belum keluar dari masalah itu. Itulah riba bahayanya. Sekali orang terjerat ke dalamnya, maka
tidak akan mudah untuk keluar dari persoalan riba tersebut. Nah, perlu kita ketahui, apakah berbeda antara riba dengan bunga di dalam konsep ekonomi konvensional? Nah, orang-orang barat membolehkan bunga setelah terjadi, boleh dikatakan, perdebatan ilmiah yang begitu panjang dan keras di antara mereka. Kadang-kadang negara ikut campur tangan dalam membatasi bunga itu atau membatasi batas maksimalnya. Nah, sebagaimana terjadi dahulu pada bangsa Yunani dan begitu juga di berbagai negara. Nah, banyak orang menganggap bahwa bunga itu bukanlah riba. Nah, malah ada yang mengatakan bahwa apabila bunga itu dikelola oleh pemerintah, dibatasi, baru riba. Tapi kalau tidak, berarti tidak riba. Nah, pembedaan seperti ini merupakan suatu pembedaan yang keliru. Kenapa? Karena apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, apakah negara, tapi dengan meminta kepastian pengembalian persentase dari modal, maka akan mengakibatkan orang akan dizalimi dan kehilangan haknya dari usahanya. Contohnya model itu. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan jo piti awak pinjamkan ke orang. Ana monyo peminjaman itu. Kalau sebatas pinjam, berarti kita berbuat baik. Pahalanya kita harapkan dari Allah, tidak dari manusia. Nah, karena itu pinjaman yang seperti ini di dalam syariat kita dinamakan qardun hasan, pinjaman baik. Nah, tapi kalau kita ingin mengharapkan laba dari peminjaman itu, awak tidak ingin piti awak balik sebanyak itu lah doh. Tapi awak ingin piti awak kau bertambah kalau balik. Tidak dilarang dalam Islam untuk berinvestasi. Tapi ingat, fahami dengan betul. Kalau kita mengharapkan orang mengelola piti tadi, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari peran piti awak ko mencari keuntungan. Jadi awak harapkan piti awak ko bekerja untuk mencari keuntungan dalam perdagangan atau di dalam bisnis apapun. Nah, ingat, keuntungan yang akan didapat di orang nama minjam itu indah dari piti awak saja. Ada dari usahanya, ada juga mungkin dari modalnya. Nah, kalau orang meminjam, pinjam piti 10 juta dipinjam, padahal dia lah punya modal lo lebih banyak mungkin dari modal awak. Mungkin awak nyom punya modal lebih kurang 90 juta. Berarti dengan masuknya piti awak 10 juta jadi 100 modalnya. Nah, awak mengharapkan dengan 10 juta tadi awak bisa mendapatkan tambahan nanti. Kalau itu keinginan awak, jaleh-jaleh bana. Kau mau pinjamkan lah. Tapi makna tidak pinjaman lunak. Tidak pinjaman tanpa ada tambahan pengembalian. Kau balikkan dengan keuntungan. Nah, kalau itu dengan keuntungan, berarti ketika piti tadi dikelola oleh orang nan menerima, maka ikutlah menghasilkan modalnya dan 90 juta, satu menghasilkan tu. Piti awak dan 10 juta, satu menghasilkan. Dan usahanya juga satu menghasilkan. So, kenapa? Kalau piti tadi diletakkan saja di dalam lacinya, indak dikelolanya, lain bertambah jumlahnya tak? Kalau tidak percaya, beko latam piti 1 juta di dalam lemari setahun. Tu tahu mungko buka, lain kalau beranaknya kayo. Nah,
Berarti uang ini larut di dalam suatu proses bersama dengan modal yang lain, orang nan meminjam kawan. Nah, kalau dikelola dalam berdagang kan tak ada nan labo saja tari. Ada kalanya rugi, ada kalanya pulang pokok. Kalau toh untung, tak ada nan samo saja dah. Untung itu biasanya naik turun. Kadang enggak berlebih, labo wak, untung wak, kadang menurun. Itu biasa. Bapak dan ibu-ibu yang sibuk di pasar sangat faham ini. Nah, sekarang kalau kita mematok dari 10 juta itu 10%. Berarti orang tadi harus membayar 11 juta. Nah, bagaimana kalau terjadi kondisi setelah dikelola uang dan 10 juta tadi, lah bagabuang jo pitihnya 90, lah paniknya mengelola, Allah belum memberikan rezeki, malah pulang pokok sajanya, bekolah cerita rugi. Kemudian kita minta darinya, ma pitiambo 10 tambah sabaleh cie 10%. Betapa zalimnya orang. Kenapa? Yang pertama, modal orang itu yang 90 tidak mendapatkan apa-apa. Karena gale tak berlabur. Ini pulang pokok. Yang kedua, usahanya nambah keringet dan panik tidak mendapatkan apa-apa. Awak hanya sekadar meletakkan pitik mendapatkan 1 juta. Coba renung-renungkan itu. Apakah itu adil? Nah, disitulah makanya riba tidak diizinkan oleh Allah. Karena riba itu di dalamnya ada zulmun, ada kezaliman yang dilakukan. Dan riba itu tidak membuat ekonomi jadi bergerak. Riba itu hanya membuat ekonomi bagaikan balon, dan kalau meletui kempes, habis sedunia itu. Itu dikatakan bubble namanya. Cara alih ekonomi. Jadi nyo gadang bantu nyo. Calilah pasar modal tu ha. Di pasar modal tu barasa bana piti nani yobana. Nak barada tu. Ketika perusahaan go public, kemudian dinilai, asetnya kemudian dijual, itu ketika terjadi di pasar primer, itulah nan harago aset dari atau modal dari perusahaan. Tapi kalau tiba ke pasar bursa, influenza saya Jokowi itu bisa turun tuh nilainya. Apa urusannya? Tidak ada kaitannya dengan sektor real. Jadi naik benar tuh kurs indeks saham gabungan sekian naik dengan jumlah transaksi sekian, baranan piti sebenarnya tuh. Tidak ada oleh itu. Nah, karena itu banyak orang mengambil di sana itu kesempatan untuk berjudi. Nyo prediksi, ikut murah, nyo balik. Kejadian naik. Pada saat tertentu nyo prediksi, besok ndak lagi ke naik, lada koko ke turun, nyo jual. Itu profit taking namanya. Mulainya mengambil selisih itu. Nah, inilah yang terjadi terus. Sehingga ekonomi ini menjadi menggelembung, seolah-olah dia besar, tetapi ternyata dia tidak ada isi. Karena itu ekonomi riba ini mudah rontok. Mudah rontok. Kenapa? Karena yang terjadi di pasar-pasar itu tidak ada kaitan sebenarnya dengan pasar real seperti di Awak Kunyang dan berbagai macam. Nah, inilah yang membuat ekonomi kita menjadi cepat dan mudah sekali digoyang oleh orang. Apalagi dengan nilai tukar dan berbagai macam. Karena itu kenapa riba diharamkan? Apa hikmahnya? Nah, baik dalam pinjaman-pinjaman untuk konsumtif maupun pinjaman-pinjaman untuk produktif. Nah, ketahuilah
muamalatul mal mukhtalifatun fil Islam an muamalatil amal. Antara harta dengan pekerjaan di dalam Islam itu berbeda sikap kita. Amal, kalau pekerjaan boleh mendapatkan imbalan yang tetap, seperti orang jasa, tukang dan berbagai macam, itu boleh mendapatkan imbalan yang tetap. Dan boleh pula untuk beristirahat, berjoin atau bekerja sama di dalam beramal dalam keuntungan. Contoh, awak sama pedagang kerjasama, awak jerih payah awak nilai bersama nanti dari keuntungan. Boleh, itu kalau amal, kalau itu kerja. Namun kalau itu harta, ketahuilah harta itu terbagi kepada dua macam. Kena perlu awak ketahui. Yang pertama ada harta yuqrad, harta yang dipinjamkan. Nah, dan ada harta yu'jar yang disewakan. Nah, jadi ada harta konon dipinjamkan dan ada harta yang disewakan. Fal malul ladzi yu'jar innama jazat ijaratuhu li ikhtilafi 'anil malil ladzi yuqrad. Sesungguhnya harta yang boleh untuk disewakan, boleh itu disewakan karena berbeda dari harta yang dipinjamkan itu atau yang dibisniskan. Fal mal idza uqrida, sesungguhnya harta apabila dipinjamkan kepada orang, intaqalat milkiyatuhu minal muqrid ilal muqtarad, berpindah kepemilikannya sementara kepada orang yang meminjam. Jadi kalau awak meminjamkan piti ke orang, sementara selama pinjaman inyo nak bertanggungjawab. Itu bedanya. Ini misalnya orang meminjam piti 10 juta ke awak selama sebulan. Nah, dalam sebulan itu kepemilikan harta dan sejuta itu pindah tu sementara. Itu konsepnya. Karena itu kalau hilang piti tadi deknya atau rusak, siapa bertanggung jawab? Orang yang minjam. Nah, karena itulah dia boleh memanfaatkan, mempergunakannya. Jadi itu dikatakan oleh penulis, fal malu idza uqrida, harta apabila dipinjamkan, intaqalat milkiyatuhu minal muqrid ilal muqtarid khilala muddatil qardi. Harta kalau dipinjamkan ke orang, berpindah kepemilikannya dari yang meminjamkan kepada orang yang meminjam. Jadi dari yang meminjamkan, dari orang yang punya piti kepada orang yang meminjam, berpindah lama tetap tidak, khilala muddatil qardi, selama masuk peminjaman itu. Jadi harusnya jago itu. Dengan berpindahnya kepemilikan sementara itu, berpindah pula resiko. Jadi kalau awak minjam barang orang, misalnya piring awak pinjam, pecah dia awak, ajan datang seorang mengecek, yolah malang awak bu, piring lah pecah, dah mu tu. Minta maaf saya bu, dah mu. Resikonya harus awak tanggung. Mau awak sengaja atau tidak, tidak urusan. Nah, itu peminjaman. Lain nanti dengan sewa. Nah, ini yang perlu diingat. Jadi ketika dipinjamkan, maka kepemilikan itu berpindah sementara. Dengan berpindahnya kepemilikan, maka berpindah pula lah dhamman, resiko, tanggungan. Nah, dengan itu berarti orang yang meminjam, dialah yang menjamin dan memikul resiko atas
sesuatu yang dipinjamnya itu. Jadi tidak bisa lagi dibebankan kepada orang yang punya piti. Itulah makanya ada sebagian ulama berpendapat agar pitih utang, pitih awak berutang ke orang, orang tu ke membayar zakat, zakat dibayarkan oleh awak nama macik pitih, bukan orang yang punya. Sebaiknya begitu. Karena itu adalah malakek pada harato tersebut. Ada ulama yang berpendapat begitu dengan cara berfikir itu. Berarti ai mas'ulan an raddihi bil misil. Artinya orang yang meminjam bertanggung jawab untuk mengembalikannya kalau hilang dengan barang yang serupa atau jumlah yang sama. Fa idza istafada al-muqtarid min malil qardi bi isti'mal aw istighlal. Nah, coba bayangkan. Kalau barang tadi rusak, kalau barang tadi cair, siapa yang bertanggung jawab? Kalau piti tadi hilang, siapa yang bertanggung jawab? Orang yang meminjam. Berarti kan awak nan punya piti tidak ada risiko apa-apa. Tidak ada risiko jawab. Oh, di maliangnya piti itu ada orang. Siapa yang akan mengganti kawak? Orang yang berhutang. Oh, hilang piti itu tercicir di tengah jalan. Siapa yang akan mengganti kawak? Orang yang berhutang. Oh, pecahnya atau cairnya nawak pinjam. Siapa yang bertanggung jawab mengembalikan, menggantinya kawak? Orang yang berhutang. Kini selama pitih ko dipinjamkan, risiko nawak pikul. Tak ada. Itu perlu diingat. Kita bebas dari risiko. Nah, di dalam Islam, antara keuntungan dengan risiko harus bersamaan. Tak boleh berpisah. Itu konsep prinsip dalam ekonomi Islam. Kalau ada awak mambi untung, berarti ada risiko nang kawak pikul. Nah, kini kalau awak nam punya piti mambi pulo manfaat dari itu. Contoh ibu-ibu nan memagang sawah orang. Dia game piti awak misalnya 3 ame. 3 ringgit ame untuk memagang sawah. Kok hilanglah ringgit itu, atau rusaknya, atau berbagai macam di tangannya, awak lain amuah kurang ringgit awak tadi? Tidak. Bantuannya seperti itu, bara kadarnya seperti itu pula dibalikkan balik. Nah, berarti awak tidak menanggung risiko apa-apa atas haratu awak. Haratu awak akan tetap seperti itu. Nah, dengan tidak ada risiko, berarti tidak ada keuntungan dan berhak awak dapat. Tapi kini prakteknya di tengah masyarakat awak minta balikkan kambo setiap masak padi agi ambo separuh. Nah, berarti awak mendapat keuntungan tanpa ada risiko. Itu tidak boleh di dalam Islam. Itulah dikecehkan di dalam Islam, meribih la yudman namanya itu. Keuntungan indah ada jaminan resiko sama sekali. Kalau bahasa Minangnya nang kelamak di parui awak sajanya. Tiba di balabo, wak manggu. Tiba di merugi, wak menggeleng. Itu yang dikatakan di dalam Islam tidak adil. Dan itulah yang dipraktekkan di dalam riba. Makanya Islam mengharamkan riba dari pinjaman. Inilah akibat, inilah penyebabnya. Karena kalau dipinjamkan harta atau barang, uang kepada orang, berarti kepemilikan sementara selama dipinjamkan itu ada di tangan orang yang meminjam. Dia yang menanggung segala akibatnya. Kalau hilang di tangannya, nyo mesti membayarkan utuh. Kalau cair rusak di tangannya, dia mesti mengganti seperti itu.
Begitu. Nah, kalau dia yang memikul resiko, wajar dia yang mendapatkan keuntungannya. Karena kita tidak memikul. Tapi kalau awak ingin pula untuk mendapat untung dari yang dipinjamkan, tanggung lo risikonya supaya adil. Kalau ruginya, Pak, ya sama dia tong rugi lah, Pak. Alai nama. Ada awak itu nampantang. Tiba di balabo jadi tiba di merugi, ndak satu bodoh. Di sikulah prinsip eksploitir namanya, memanfaatkan orang hanya untuk kekayaan awak saja. Itu aneh itu. Kalau ada orang nama model itu, orang Islam, namun diajak seperti itu, malah kadang lah pulang pulau haji satu je leh, magi 10 5 balik, 10 2 balik. Untuk apa tu? Di Makkah dulu, di Arafah menangi-nangi. Tapi kezaliman dilakukan juga melalui riba. Kita mau menerima keuntungan, tapi tidak mau menerima risiko. Nah, ingat, ana perlu kana kini di dalam kajian itu. Di dalam Islam tidak dibenarkan ada ribah la yudman. Ada keuntungan tanpa mau memikul risiko. Itu. Ini kata penulis di sini, wa ma'antiqalil milkiyati, dengan berpindahnya kepemilikan selama masa pinjaman itu, yantaqilud dhamman, maka berpindah pula jaminan risiko. Ai yusbihul muqtaridu, jadilah orang yang meminjam dhaminan menjadi penjamin risiko, lima bulagil qardi, sejumlah pinjaman itu. Ai mas'ulan, artinya dia bertanggung jawab an raddihi, untuk mengembalikannya kalau rusak dengan yang semisalnya. Fa idza istafadal muqtaridu min malil qard, jadi apabila seseorang yang meminjam mendapatkan keuntungan dari apabila seseorang yang meminjam mendapatkan keuntungan dari yang dipinjamnya bisti'malin aw istighlal, baik dengan mempergunakannya atau mengeksplorasinya dan berbagai macam, tentu keuntungan, faedah dan manfaat ini untuknya. Jadi untuk orang yang meminjam. Kenapa? Karena ini orang menanggung risiko penuh. Kalau hilang, kalau rusak. Jadi wajar kalau dia mendapatkan itu. Nah, untuk awak yang meminjam ada dapat. Karena ndak awak menanggung risiko, awak dapat sepahala dari Allah, itu nam pasti. Nah, tapi kalau nak dapat lo pahala dari usaha orang nak meminjam, bagi resiko. Untung dibagi, resiko juga bagi. Jangan untung dibagi, resiko tanggung sisinan surang. Itu ndak mau tu. Itulah yang tidak adil. Itulah yang terjadi pada pegang gadai. Labo, wak bagi. Tiba resiko. Kau misal saja tu, tiba pemerintah. Agak pemerintah, jalan kau konsolidasi. Kau harus dibuat jalan. Kan hilang sawahnya tu. Nah, namun awak ndak. Rupiah ame awak dulu kurang ciek ceknya. Dek sawah lah diambil untuk jalan. Lah namun awak tetap balikkan rupiah ambo sebanyak bara dulu. Akan tak ada risiko apa-apa. Jadi orang dan memagang sawah orang, itu tidak adil dalam bersikap. Orang yang meminjamkan uang dengan bunga tidak adil dalam bersikap. Keuntungan nyopi kuat minta, tapi tiba risiko. Kalau misalnya saja, la qadarullah, orang meminjam misalnya 10 juta. Kemudian ternyata tanpa disadari, alun sempatnya belanja mengalih terbakar kadainya, la qadarullah, hilang sadanya, habis. Nanti 10 awak minta tak? Awak minta juga balik. Malah kadang dia nak minta je 2 balik. Nah, di mana kerugian? Tanggung salah surang dan jalan pitiambo balik sebanyak itu. Itulah makanya tidak dibenarkan
bahwa mempergunakan uang hanya dengan tujuan mencari keuntungan tanpa memikul resiko, itu adalah sikap yang tidak adil. Jadi kalau ada orang berhutang, dia yang menanggung resikonya, maka hasilnya tentu dia yang berhak mendapat. Inilah kaedah yang ada di dalam Islam, yaitu al-kharaju bid-dhamman awil al-ghunumu bil ghurmi. Kok kaedah-kaedah dalam agama awak. Al-kharaj bid-dhamman. Maknanya penghasilan tu didapat di orang nan menanggung resiko. Jadi kalau awak tidak mau menanggung resiko, awak tidak dapat apa-apa. Celiklah, ada tak ekonomi yang tidak menanggung resiko? Orang galecin dua saja, ada tak menanggung resiko? Hai, kehujan sehari tengah hari, tidak laku dah. Rugi siapa nanggung? Nyo nanggung. Orang menggalek, jual modal itu. Di Bali, sangkowak lah kalaku na barang. Rupa tiba dia uak, tak dicelik orang dah. Siapa nanggung? Awak nanggung. Kan resiko sadanya. Malai seluruh bisnis yang bersifat perdagangan, harta yang diperdagang ada risiko. Nah, di dalam Islam kaedah dan harus wak fahami, al-kharaju bid-dhamman, al-ghullah, al-kharaj itu yang keluar, penghasilan yang didapat, laba yang diperoleh itu berhak dimiliki oleh apa? Oleh orang yang menanggung resiko. Itu makanya ada kaedah lain dikecen dalam agama awak. La yajuzu ar-ribahu la yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa resiko. Nah, ada kaedah lain, al-ghunumu bil ghurmi. Begitu juga, al-ghunum adalah keuntungan yang diperoleh itu dipikul oleh orang yang akan memikul kerugian. Nah, wala yasihu ma'a dhammanihi lil muqrid ay yu'tiyahu ajran li'anna al-qa'idah aidan anna al-ajr wa dhamman la yajtami'an. Nah, tidak boleh pula, tidak sah dengan adanya dhamman lil muqrid ay yu'tiyahu ajran li'anna al-qa'idah aidan anna al-ajr wa dhamman la yajtami'an. Adolan yang mengecekkan guys, kan panik lombo tu pai meminta-mintanya setiap hari. Kan upah itu tu. Nah, karena dulu orang yang menjalankan 10 5 balik, yang pungutnya sekali 2 hari atau tiap hari. Ketika dikecen ulama tu riba tu, balok ke riba dia tu. Kan panik awak berjalan tu. Meminta ke kadainya sadonyo. Nah, apakah bisa begitu? Siapa yang disuruh untuk membayar hutang? Apakah disuruh orang yang punya piti untuk memungut piutang? Awak nak datang memungut. Saya tu minta lupa ke orang. Oh, lama mana tu kalau model itu. Murah na orang cari kerajo kini tu. Kalau begitu paisalah lap tu play offer tu je seput tangan. Atau minta beko ke perusahaannya. Agi lupa mbok namanya model itu. Ndak ada kerajo di situ. Ketika orang berhutang, yang disuruh membayar siapa? Orang yang berhutang dengan jatuh temponya. Mengawak berjalan-jalan, panik surang tangguang saya risiko panik kaki itu. Mengadi minta upahnya ke orang. Tidak ada masuk akad ijarah di situ. Jadi upah itu tidak lebih, itu kamuflase saja untuk mengambil riba. Orang yang berhutang berkewajiban membayarkan hutangnya, mengantarkannya kepada orang yang punya uang. Itu kewajibannya. Kuah, bawa bayi hutang bo. Ndak mau awak telefon seorang yang punya piti. Pak, bo kembali hutang nyepuk lah mari. Ada ndak model itu caranya? Kalau ada serupa itu dia ambil telefon tu orang, dah terhati orang sudah dipakai piti awak lah sudah nyepuk. Nah, inilah kadang-kadang helah-helah seperti itu dipergunakan juga oleh orang. Mau panik berjalan, pai menjapui memungut setiap hari sekali 2 hari, itu kan upah mau berjalan tu mencari kerajo surang tu diminta upahnya ke orang tu ndak kan naik tu.
Gajinya seperti itu. Nah, jadi karena itu tidak boleh di situ diselipkan upah dan berbagai macam. Kenapa? Karena tidak ada dhamman, tidak ada jaminan pada kita. Jadi tidak boleh dibungakan. Nah, fa idza qaddimatin nuqud litamwil al-intaji haitsu yatadafar unsur al-mal wal amal. Faman alladhi yatahammalu al-mukhatarah? Rabbul mal amil amal. Nah, apabila pitih, kalau tadi kan pinjam, kini pitih wak berikan uang, kita berikan untuk membiayai produksi misalnya. Kelola lah, kau pitih ya, ada yang dibuat, silakan, buat konveksi, buat baju, buat celana atau berbagai macam. Nah, maka bertemulah dua unsur di situ. Apa unsur yang bertemu? Pitih sebagai modal, usaha dari orang nan berproduksi. Kan bertamunya tu. Barunya menjadi berhasil. Kalau pitih saja nak bertamu jo kerajo, lai ko berhasilnya? Ndak. Nah. Jadi kalau agikan pitih ke orang untuk dikelola, maka ada dua hal yang menghasilkan di situ. Yaitu yang pertama adalah mal atau yang kedua adalah al-amal, karajo, orang nan mengelola. Nah kalau demikian, famanil ladzi yatahammalul mukhatarah? Siapa di sini yang mencoba berspekulasi mengambil resiko? Apakah nan punya pitih atau nan punya karajo? Siapa kini nan berspekulasi, nan akan menanggung resiko? Idza akhadha rabbul mal fa'idah maqtu'ah. Kalau nan punya arato mambil labo nan pasti, kelola lah, kau piti untuk mengelola ladang kau, pembali bibit dan berbagai macam, tanamilah coklat misalnya. Nah, akan ada dua makonyo berhasil nanti coklat kau bisa dijual. Apa tu? Piti awak cie, jolahan ditambah dengan karajo orang yang mengelola. Nah kini kalau ada kerugian ketika awak mulai mengolah ladang tadi itu, sianan kini akan menanggung resikonya. Apakah pekerja saja atau awak satu? Coba bayangkan, kalau seandainya kita nama agikan piti lawak patok keuntungan lah, kau kelola ladang kau modal 10 juta, tapi 10% ya, pokoknya 6 bulan lagi balikkan piti kau sebalik. Dianggap kolah menghasilkan. Nah kalau orang yang punya piti lama matok arago mutlak 10% dari pinjaman itu, yaitu sebalik juta. Nah, jadi katakan kalaulah dipastikan, maka orang yang bekerja akan menanggung seluruh risiko. Coba bayangkan. Tinyo na menanggung jadinya lai. Kalau rugi lah bako, indak balabo melainkan 1 juta sajonyo, anaknya dapat dari keringnya. Tidak boleh. Awak nam punya piti, iyalah sanang piti awak 10, kinilah balik sebalik. Tapi orang nam berkeringnya, nan menokak ladang, nan menanam biju coklat, nan memeliharonyo setiap hari, nan mencaliknya, nak tanggung latihannya tu, anaknya dapat. Tidak ada. Ada sikolah kezaliman. Jadi kalau kita ingin, kalau tadi pinjaman, kalau kini untuk diproduksi, kalau awak ingin balabo, maka ciek sajonyo dan dituntut di Islam. Namun pula awak menanggung resikonya. Itu saja. Kini kan itu awak takuti. Di banyak orang Islam ko penakut menanggung resiko. Nyo ingin menembak tekudo sesadonyo. Ingin balabo saja, ndak mau rugi. Aku ndak diizinkan oleh Islam. Kalau awak ingin untuk balabo, bukan orang nan dizalimi. Tapi bacaronyo, kelola usaha awak dengan manajemen yang baik. Dengan cara yang benar. Awak disiko kelemahan. Kini dahulu banyak orang mengadu kehadiran pasar-pasar
modern itu bisa menggeser pasar-pasar tradisional. Bisa jadi. Tetapi perlu renungkan juga. Untuk menghambat pasar modern itu, maknanya pasar-pasar swalayan besar, jangan hanya dengan kekuatan protes, tetapi juga harus dikembangkan cara berdagang awak. Kebanyakan awak rumit kadang-kadang. Yuk kalau awak calik kini, bandingkan misalnya, mengko orang banyak pai, taruhlah Keramayana, dibandingkan dengan Kapasate atau ke mana-mana kalau retail. Nah, mangkoklah menjadi tradisi bagi orang sekarang hadir di pasar-pasar seperti itu. Padahal kalau di preso mana, barangnya tuh kadang dulu di luar. Dan malah kadang lebih murah kadang di luar ge. Tapi bangko orang nyaman di situ. Bisa jadi itu bukan hanya disebabkan oleh pasar modern atau tradisional. Bisa jadi disebabkan oleh kepastian harga. Nah, kalau di pasar-pasar awak kan kepastian harga aku nampak ya. Kalau tak pandai orang mago, ibarat nak kanai gulai. Nah itu. Kalau lain nyinyi mago, apalagi ibu-ibu kok, itulah itu. Nyaman tu. Tiba di kami nan apa-apa nan malih mana jujik-bujujik itu bertanya saya tulanan sewananya tu. Tu itu saja. Lanan sewananya tu Allah bolah habis tu saja. Nah, banyak mana saya itulah malih tagak. Nah. Nanam padi mana kan di dalam hidup ku kan otak di nantarang. Itu kan prinsip. Kalau kita mengkaji, kalau dari sisi ekonomi pasar kan perilaku konsumen, orang awak kok paling pantang mana kena kicu. Nya membeli barang mahal tak ada asal sama mahal je orang. Tapi kok tiba tamaha dek nyo mau tanya je kawannya, dia melanjur lo sinan. Tak seitu don, alah. Ku sirah mungkonya kok. Ada mati dia nak kabalik kinsil. Awak dia tanya juga. Ayolah. Nah jadi sebenarnya ketika kita berhadapan dengan persaingan dagang dan bisnis seperti itu, sebenarnya awak harus berani mengambil berbagai risiko-risiko tertentu. Dan itu adalah petunjuk Islam. Islam menyuruh kita siap menerima untung dan juga menyuruh awak untuk siap memikul risiko. Karena itu harus ada penataan. Dan harus ada berbagai macam prediksi-prediksi yang harus kita kelola dengan baik. Nah, jangan hanya mengambil untung saja. Jadi umat Islam harus punya keberanian untuk lebih bisa menanggung risiko di dalam bisnis. Untuk meminimalkan risiko itu, kalau nangkan nol risk, tidak ada risiko, itu jarangnya tuh. Tidak ada tu bisnis dan tidak ada risiko. Orang bertukang ada risiko je tu. Walaupun tak memakai kayunya dan sebagainya. Nah, jatuh berbagai macam. Ada saja risiko yang akan dipikulnya. Tapi untuk meminimalkan risiko tadi, alangkah harus diambil. Manajemen harus diperkuat. Pengelolaan bisnis harus ditingkatkan. Kalau perlu, orang memakai cara-cara modern untuk mengelolanya, untuk mengatasi kebocorannya, untuk mengikuti perkembangan pasarnya. Awak juga harus, pedagang awak. Ingat, pernah ada suatu akad yang dilarang dek Nabi. Atau itu, namanya talakir rukban. Mambek orang yang membawa barang ke pasar di luar pasar. Dilarang dek Nabi. Naha an talakir rukban. Ko contoh. Wah ambil itu di Singgalang orang kan menanam sayur, loba, sawi, berbagai macam. Nah, jadi dilarang di masa Nabi, dilarang sekarang juga. Misalnya wah ambil pasar menjualnya ke Kota Baru. Nah,
Kemudian wa ambek misalnya sebelum masuk pasar, dia Yange atau di mana wa ambek, atau di Pandai Sike wa ambek, orang turun wa bali di situ sebelum orang nan paladang tadi mengetahui harga pasar barangnya barang. Dilarang dek Nabi. Baku itu akan rentan dengan penipuan. Nah, kenapa dihambat Rasul, dilarang oleh Nabi melakukan bisnis seperti itu? Karena akan terjadi penipuan terhadap orang yang membawa barang. Nyolan tahu arago pasalai lah di Bali dia awak. Kan mudah mengicuhnya tuh. Oh, anda saya itu kini don. Apalagi orang membali. Kalau orang membali kok kan barang orang kan jarang nerancak dia. Wah, kok kurang kok. Jelilah. Kalau awak lah menjual barang, apalagi barang tu barang nan biasa dipakai, itu patoknya bawah terus itu. Kalau menjualnya tinggi sekali itu. Begitulah makanya dilarang. Nah, karena itu satu sisi. Sisi lain sebenarnya ada petunjuk dari Nabi. Apa petunjuk? Agar pedagang itu bisa mengakses harga pasar dahulu. Harus diakses harga pasar. Harus bisa tahu perkembangan harago. Nah, kini pedagang awak banyak kadang-kadang hanya main agak-agak saja. Sehingga bisa saja terjadi disangku awak lah menjual balabo, rupanya tak terbali barang baru dengan itu. Nah, karena itu perlu pengembangan kemampuan kita. Semua orang gale ame atau gale falas misalnya. Gale falas tu setiap jam dipantaunya tu. Bara kenaikan. Ame bara kini. Makanya kadang siang berbeda pagi. Sore berbeda aja siang. Dipantaunya terus. Nah, begitu juga. Nah, berarti Nabi sebenarnya semenjak dahulu telah menunjukkan kepada pedagang-pedagang muslim agar mereka itu bisa melakukan jaringan dan mengetahui perkembangan pasar dari saat ke saat. Akhirnya kan ikut nanindak dilakukan oleh umat Islam di pasar-pasar tradisional. Sehingga mereka akhirnya keletihan dan kepayahan berhadapan dengan pedagang-pedagang besar karena mereka aktif bertelekomunikasi. Makanya pernah ada orang mengecekkan, Buya, kini gaya hidup orang lah sangat berlebihan. Kenapa? Jadi lah orang ngelela dua handphone lo. Kecambo biasanya tu. Walaupun yang ngelela dua ketek, sekalipun mengalih barang-barang harian sekalipun walaupun kecil, nyo punya handphone tu tak bah asal jangan bah Facebook di situ. Tetapi nyo pergunakan untuk membantunya di dalam berdagang. Itu adalah alat yang dibutuhkan sebenarnya sekarang untuk perkembangan perdagangannya. Jadi tidak ketinggalan sebenarnya agama kita memberikan petunjuk kepada para pedagang, satu untuk memperbaiki manajemen dagangnya, yang kedua untuk memperluas jaringan informasi bisnisnya. Itu diambil dari hadis tadi. Nah, untuk apa itu? Untuk mengurangi resiko kerugian tadi. Jadi mengurangi resiko kerugian bukan dengan beriba. Jadi kalau takut rugi, jangan riba di kerajaan, tetapi tingkatkan kemampuan bisnis. Nah, kini banyak orang yang takut rugi, nyobuat riba, kau pinjam piti, olah sawah, piti 10 kau, 6 bulan, beliin tambah juta yo, kalau 10%. Nah, kalau sawahnya dek manci, bagaimana caranya? Awak tak mau nanggung risiko. Pokoknya piti mau balik sebalik. Nah, inilah yang dikatakan dengan riba dan itu kezaliman. Jadi karena itu apa hikmahnya? Makanya diharamkan oleh Allah karena apabila diberikan kesempatan orang untuk melakukan riba, baik riba dalam bentuk konsumtif maupun dalam bentuk produktif,
karena keduanya itu tidak sesuai dengan kaedah dasar, yaitu keuntungan dan risiko harus seiring sejalan. Tapi kalau orang beriba, nyo keuntungan sena iyo dan risiko tidak, dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam kalau harta tersebut bukan dalam bentuk disewa. Nah, kalau disewa berarti risiko ada di awak, makanya awak berhak mendapatkan keuntungan tetap. Nah, itu hikmah. Nah, adapun harta yang disewakan, kalau awak menyewa, kok bisa awak minta? Misalnya awak sewakan mobil, mana kok bisa awak minta tetap sehari 200.000? Bamang kau nyopiti diadukkan, dipinjamkan ke orang, bah tak bisa diminta sebulan 1 juta. Bedanya tu. Akan banyak orang berfikir model itu. Kalau bedanya tu Ustaz, baku itu. Kau dipinjamkan motor, wak minta SEO 50.000 sehari, kan pasti itu. Kini kalau wak pinjamkan PT, bamang kau awak tak bisa meminta puluh 50.000 sehari. Kadang logika orang di nan 10 ilmu walih itu cara berfikirnya. Nah, mari kita cari. Ammal mal alladhi yu'jar. Adapun harta yang disewakan, ketika awak menyewakan barang tadi, kepemilikan tidak berpindah. Nah, kepada orang yang menyewa, masih awak nan punyo pada prinsipnya ketika itu. Berbeda aja pinjaman PT tadi. Kalau awak pinjamkan PT, kepemilikan PT berpindah kepada orang nan meminjam sementara. Tapi kalau awak sewakan barang-barang sewaan dalam bentuk ijarah, bukan qardun, bukan pinjaman seperti tadi, tapi sewa, maka tidak berpindah kepemilikan. Dengan tetapnya kita nan memiliki, maka jaminan risikonya, kalau rusak motor tu, kalau pecah motor tu, lain tak disebabkan keteledoran. Nah, lain kalau ini nama macahi, atau nyampe-ampean atau nyeparantuan-rantuan motor kok, itu namanya teledornya tu, terlalai. Tapi kalau tidak seperti itu, nyolai mambo elok-elok seoto tu rupanya rusak semesinnya, siapa menanggung? Awak dan punyo, bukan orang dan menyewa. Adik karena awak dan menanggung, makanya awak berhak mengambil imbalan. Nah, itu bedanya tu. Jadi jangan disamakan awak mengambil 10 ilmu balik dengan orang menyewakan motor sehari 50.000. Berlain. Dua hal yang berbeda. Kalau awak meminjamkan PT itu qardun namanya, selama PT ada di tangan orang tadi, nyo yang bertanggung jawab risikonya seluruhnya. Hilang ganti dia. Rusak ganti dia. Tapi kalau awak menyewakan motor kepada orang, dan motor tetap awak punya, dan dimanfaatkan oleh orang apa? Manfaatnya. Kan motor tak boleh dijual. Kan? Kalau PT tadi, kan dipetukan di orang bagai, dipayan bagai, digantian jadi barang bagai, hilang, larut di dalam produksi. Kalau motor dipinjam, dah ada motor tu di kapiang-kapiang tu dijualnya, enggak. Dipakai saja, manfaat. Berarti kepemilikan masih ada pada awak yang punya motor. Nah, kalau awak yang punya, awak menanggung risiko. Kalau awak menanggung risiko, awak mendapat labonya, manfaatnya. Itulah seiring antara risiko dengan manfaat. Jadi tidak sama antara penyewaan dengan pinjaman uang atau modal tadi. Jadi itu berbeda tu. Ini kalau ada orang berhujah seperti itu, kan sama aja. PT ko kalau dia puan, beratu kunonya. Sama aja motor, wak pinjamkan, berasionya kok. Ya kalau nak modal itu balian motor pinjam ke orang, jangan PT lagi. Buat akad sewa menyewa. Tetapi kalau uang, maka dia adalah mal yang dipinjamkan. Kalau dipinjamkan, maka harta itu larut,
orang nak meminjam nak menanggung resiko, karena itu manfaatnya adalah untuk orang nak menanggung resiko. Tapi kalau awak meminjamkan, menyewakan barang misalnya, awak nak mendapat manfaat, iyo karena awak nak menanggung resiko. Kalau rusak barang tadi, awak nak memikul tanggungjawab. Selama tidak dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan yang disepakati. Ai artinya innal mu'jira yatahammalu jami'a akhtari hadhil milkiyah. Orang yang menyewakan tetap memikul seluruh bahaya akibat dari kepemilikan itu. Contoh dan mudah mana? Apa-apa dan ibu-ibu nyokadai. Nah, bedanya jo piti dipinjamkan, kadai diseo. Pamang ko orang yang punya kadai bisa mendapatkan dalam setahun, misalnya 40 juta, 20 juta, 30 juta. Pamang ko awak meminjamkan piti ke orang, tidak sama dianggap jo kadai itu bisa lo dapat 10 juta, 20 juta, berbeda. Kalau piti hilang, piti rusak, dikembalikan ke orang. Tapi yang mau tanya cie, kalau seandainya kadai dan ibu seo tabaka, la qadar Allah, atau runtuh dek kampung, apakah ada ibu-ibu namanya menanggung untuk membangunkan kadai itu balik untuk orang yang punya? Nah, kan berbeda. Nah, karena itu boleh orang mengambil keuntungan manfaat dari harta yang disewakannya. Harta yang disewakan. Kalau harta itu boleh disewakan. Nah, berbeda dengan uang yang larut dalam proses produksi. Dia tidak bisa disewakan, tapi dia hanya dipinjamkan. Kalau tidak mau meminjamkan, maka investasikan. Investasi itu harus beriring kaedahnya, keuntungan dan kerugian, resiko dan manfaat harus seiring sejalan. Itu konsepnya tuh. Tak boleh berpisah. Tak boleh awak senak berlabuk, tiba dirugi, awak tak satu. Tak ada di dalam konsep Islam yang seperti itu. Nah, maka dikatakan di sini, kalau kita menyewakan barang kepada orang, kita tetap memilikinya. Seluruh resiko bahaya yang timbul pada barang itu, apakah terbakar atau hilang, atau mungkin beradu, atau berbagai macam, selama orang yang menyewa tidak melampaui batas, tidak melakukan kelalaian di dalam mempergunakannya, maka kalau terjadi apa-apa pada barang itu, maka barang itu resikonya ditanggung oleh si pemilik, bukan oleh si penyewa. Nah, kecelakaan saja, rusak misalnya oto tadi, ndaknya sengaja, memanglah kejadian mulai itu, ndak bisa awak tuntut kepada orang namanya untuk mengganti. Berarti risiko dia awak. Wajar kalau awak mendapatkan manfaat keuntungan dari itu. Berbeda dengan hutang piutang tadi. Hutang piutang tadi awak ndak menanggung risiko apa-apa, risiko ditanggung oleh orang yang meminjam. Karena itu kita tidak berhak mendapatkan manfaat. Karena manfaat dan risiko harus beriring sejalan. Nah, inilah hikmah pertama kenapa dilarang riba, yaitu karena bertolak belakang dengan prinsip dasar, yaitu al-ghunum bil ghurm, ad-dhamman ar-ribh bid dhamman, al-kharaj bid dhamman. Itu jadi kaedah kon yang dilanggarnya kok, yaitu al-kharaj bid dhamman atau wal ghunum bil ghurm. Kalau ada penghasilan harus ada risiko dan dipikul. Nyobairiang itu tidak bisa dipisah. Ada keuntungan, ada akibat yang harus ditanggulangi. Ini beriring sejalan. Jadi kalau ditanya orang, mengkok riba diharamkan karena antara resiko dengan keuntungan tidak beriring berjalan. Awak nak untung saja,
risikonya ndak nak menerima. Itulah akibatnya. Jadi karena itu, Bapak dan Ibu-ibu, hindarilah berbagai macam praktek riba. Termasuk juga di dalam bisnis kita. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mulailah beransur-ansur segera untuk mencarikan modal-modal yang bebas dari riba itu. Dan saya mengajak juga perbankan syariah agar memberikan berbagai kemudahan akses kepada para pedagang agar mereka bisa bertransaksi dengan transaksi-transaksi yang non-ribawi. Mau khawatir pula kalau perbankan syariah tidak memberikan kemudahan, tidak bisa pula memberikan fasilitas-fasilitas seperti apa yang diberikan oleh perbankan-perbankan konvensional, tapi dengan cara-cara yang halal, saya khawatir para pedagang kita akan terus bergelimang dengan cara-cara yang ribawi tersebut. Jadi ada dua tanggung jawab gini kok. Di perbankan syariah harus ada pula semangat untuk menggerakkan pedagang itu agar bisa bermuamalah dengan muamalah syariah, dan dari pihak pedagang, pebisnis juga harus ada kemauan untuk bisa belajar, mempelajari dan mencoba untuk melakukan berbagai transaksi-transaksi syariah. Itu yang kita harapkan dari masyarakat, dan itulah yang didorong oleh Majelis Ulama semenjak lama agar sistem perbankan syariah, sistem muamalah syariah, sistem bisnis syariah ini berkembang di tengah masyarakat kita sehingga konsep ribawi tersingkir hendaknya dari tengah umat Islam. Saya rasa cukup sampai di sini kajian kita tentang yang pertama kali yang diharamkan di dalam syariat kita adalah yang jangan dilakukan di dalam bisnis. Ada 12 tadi. Yang pertama adalah riba. Jadi hindarilah riba. Kemudian berikutnya kita akan mengkaji lagi tentang al-qimar. Itu perjudian. Ini sering terjadi di dalam bisnis-bisnis kita. Ini akan merembet nanti masalah hadiah misalnya. Hukumnya menerima hadiah. Kan sebagian orang adonan satu-satu nelepon berbagai macam di media televisi dan sebagainya. Kemudian juga ada bisnis-bisnis yang terkait dengan qimar ini, seperti bisnis kolam pancing misalnya. Bisnis kolam pancing kalau tidak hati-hati bisa terkait dengan perjudian. Karena orang bisa berjudi dengan itu. Nah, bagaimana mengelola bisnis-bisnis itu agar jangan terkait dengan perjudian tersebut. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.